Oke, karena udah jam 7.03, mungkin bisa langsung kita mulai aja, teman-teman. Jadi sebelumnya, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Azura Tiasyana. Aku dari UGM Biologi Angkatan 2024. Kalian panggilnya tidak usah ribet-ribet Azura Tiasyana gitu. Jadi aku biasanya dipanggilnya Z-E-Y gitu. Itu singkatan dari Azura Tiasyana. Z dan E-nya di kata-kata itu. Berarti kalau ada apa-apa pastinya izin. Dan di sini aku bakalan membersamai kalian untuk sukses di LBI, di Integrasi Bahasa Indonesia. Dan intinya kita bakal ngapain aja, mungkin aku bisa nge-spin. Nah, kita ngapain aja hari ini. Jadi yang pertama perkenalan, tadi aku udah perkenalan. Dan selanjutnya kita akan latsol gitu sampai akhir. Kenapa aku pilih latsol? Jujur, ini berangkat dari pengalaman aku ya teman-teman. Misal di LDI, kalau kalian based on teori aja dan nggak ada praktek soalnya itu bakal malah bingung gitu. Karena tipe soalnya tuh lumayan banyak di LDI, jadi menurut aku lebih cocok dan kita langsung kelas begitu. Aman teman-teman, nanti bakal ada pembahasannya juga kok tiap episode. Oke, kita bisa langsung bahas. Oke, jadi ini sebelum masuk ke soal-soal yang bakal kita bahas, di sini ada sedikit aturan kecil di kelas LD itu sendiri. Pertama, fardu ain atau wajibnya itu adalah interaktif. Jadi jujur aku lebih suka kelas yang interaktif dan juga bisa kalian ngobrol dua arah gitu. Nanti kalau kalian nanya, mau lihat atau komen segala macam itu langsung aja nggak apa-apa. Karena kalau tim diam aja ke gimana gue nanti canggung gitu outward. Nah, maka dari itu kalau ya teman-teman bisa interaktif aja. Terus selanjutnya itu ada disimak aja pembahasannya karena juga ini lumayan penting gitu, sepenting ya karena buat UTBK juga. Terus yang kedua, kalau nggak paham nanya aja, santai. Jadi aku santai gini, kalau misalnya di tengah nanti kalian kurang ngerti, kayak oh itu sih gimana ya, gitu langsung angkat tangan aja, atau mungkin langsung apa lagi juga nggak apa-apa. Gitu. Aku nggak bawa banget di sekolah, penting kalian bisa ngerti. Gitu. Terus yang terakhir, kalau butuh penjelasan lebih lanjut, bilang aja, kayak tadi bisa komen, bisa langsung angkat tangan, bisa simpel. Tapi kalau aman, bilang dulu gitu, atau kasih review. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Aman kan ya? Oke, makasih. Nah, karena kita udah ada aturan dan juga perkenalannya, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal. Oke, jadi ini ada bacaan. Mungkin aku bakalan kasih waktu 1 menit untuk kalian bisa membaca terlebih dahulu. Jadi sih di Google itu ada seruan untuk memboikot produk asli Indonesia di program kompetitif Indonesia di Pasifik. Silakan dibaca dulu ya. Pada hari peringatan 1 Desember, GBB di kawasan Pasifik yang tergabung dalam Pacific Advanced Approach PCC meluncurkan seruan untuk melakukan boikot terhadap semua produk asli Indonesia dan program yang dijalankan oleh Indonesia. Menurut mereka, seruan boikot ini akan dilakukan sampai pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan United Nations High Commissioner of Human Rights atau OHCR untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Sebelumnya dilaporkan jika pemerintah Indonesia menolak seruan penyelidikan PBB soal pelanggaran HAM tersebut dengan mengatakan masalah tersebut sudah ditangani. Seruan boikot ini menanggapi kurangnya kemauan politik dari pemerintah Indonesia untuk menghormati komitmen mereka atas kunjungan yang telah dilakukan 4 tahun. Itu ujar James Patuan, seorang sekretaris jenderal PCC di ICI. Oke, jadi teman-teman udah tahu ya bacaannya seperti apa, kita bisa langsung masuk ke soal. Oke, jadi soalnya adalah pernyataan berikut yang mencerminkan bentuk dukungan pengusutan potensi pelanggaran hak asasi manusia di Papua adalah yang menurut kalian ini jawabannya yang mana? Bisa langsung komen atau jawab ya. Soal yang A, pemerintah Indonesia menolak seruan penyelidikan PBB soal pelanggaran HAM di Papua.
Apakah B, gereja-gereja di kawasan Pasifik yang tergabung dalam Pacific Conference of Church meluncurkan suara untuk melakukan boykot terhadap semua produk khas Indonesia, atau yang C, D, atau E? Menurut kalian yang mana nih? Ada yang mau jawab? Gak apa-apa, salah mana aja. Kalau benar kamu bagus banget. Oke, dari Nurul D nih. Kalau yang lain mana? Oke, Regina yang D. Yang lain? Oke, Alvita C. Baik, sangat beragam ya jawabannya. Oke, Ara ada bilang D. Nah, gimana ya jawabannya? Oke, cinta ada C. Oke, beda-beda sekali teman-teman. Oke, mungkin aku bisa langsung jawab aja. Jadi jawabannya adalah D. Nah, jadi jawabannya adalah B, gereja-gereja di kawasan Pasifik yang tergabung dalam Pacific Conference of Church melanjutkan seruan untuk melakukan boykot terhadap produk asal Indonesia. Nah, kenapa sih kok yang B gitu ya? Nah, ini dilihat dulu dari pertanyaannya teman-teman. Di sini tuh pernyataan berikut yang mencerminkan bentuk dukungan pengusutan potensi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, tadi kan ada yang bilang jawabannya itu adalah A ya kalau nggak salah. Nah, di sini pemerintah Indonesia menolak seruan penyelidikan PBB soal pelanggaran HAM di Papua. Emang sih tadi si pemerintah Indonesia itu menolak seruan dari PBB. Tapi yang ditanyakan di sini adalah bentuk dukungan pengusutan potensi hak asasi manusia di Papua. Jadi yang dimaksud adalah gimana sih pihak luar menanggapi hal ini untuk mendukung si penyelidikan tersebut yang ada di Indonesia gitu. Jadi bukan dari pihak Indonesia-nya responnya yang kayak gini. Jadi yang jawaban A-nya itu nggak benar ya teman. Terus tadi kalau nggak salah ada yang jawab C ya. Oh ya, Cinta sama LPK tadi jawab di C. Pemerintah Indonesia memfasilitasi kunjungan United Nation, UNHCR di Papua. Nah, kalau berdasarkan bacaan kita sebelumnya, di sini bisa dilihat kalau semisal mereka tuh belum teman-teman, karena di sini nih ada nih. Sebelumnya dilaporkan juga pemerintah Indonesia menolak seruan tersebut dan memfasilitasi di sini itu tuh pengennya UNHCR tuh PCC UNHCR tuh bisa difasilitasi Indonesia, tapi pada nyatanya Indonesia itu malah menolak seruan tersebut gitu. Maka dari itu untuk jawaban C itu sendiri, kalau dia Indonesia tuh udah memfasilitasi itu nggak benar ya kok. Nah, itu. Terus lanjut tadi ada juga yang jawab B. Nah, seruan boykot dilakukan agar pemerintah Indonesia menghormati komitmen penegakan hak asasi manusia. Mungkin secara general hal ini benar, karena emang ada seruan boykot. Tapi di sini yang dimaksud adalah pernyataan yang lebih jelas daripada teks itu sendiri. Nah, siapa sih yang melakukan seruan gitu? Nah, yang melakukan seruan di sini adalah gereja-gereja. Jadi kalau mau lebih benar, lebih jelas, itu tuh dari kata pilihan seruan boykot di sini siapa yang menyerukan itu adalah dari si pilihan B itu sendiri. Dan juga di teksnya itu di sini sudah ada di sini. Gereja-gereja di kawasan spesifik yang tergabung dalam PCC itu menunjukkan seruan untuk boykot tersebut. Itu teman-teman. Jadi jawabannya benar adalah B ya. Menurut teman-teman sendiri, apakah ada yang ditanyakan atau sudah terkait dengan soal yang pertama? Jadi kalau mungkin ada kata-kata pernyataan dan lain sebagainya dengan suatu kasus yang dijelaskan di belakang soal, kayak oh yang pernyataan ini A, B, C, D, itu mungkin bisa langsung refer ke dalam bacaan yang ada ya teman-teman. Karena lebih jelasnya pasti sudah ada di bacaan tersebut. Oke, sudah aman ya. Oke, kalau aman mungkin aku akan lanjut ke yang berikutnya. Ini bacaannya masih sama terkait dengan ini, namun pertanyaannya adalah sinonim yang tepat untuk kata boykot pada bacaan tersebut adalah jawabannya teman-teman apa nih jawabannya? Boykot itu sinonimnya. Oke, tahu udah jawab C nih. Dan teman-teman yang lain jawabannya apa? Arah C, Regina C. Terus yang lain nih, yuk. Nilainya nih. Ada Alberta dan juga Ara udah jawab. Oke, Cinta C juga. Oke, benar banget teman-teman. Jadi untuk boykot sendiri sinonimnya
Oke, tidak. Terima kasih. Jawabannya adalah C, blokir. Kita sepertinya udah sangat familiar ya dengan kata-kata ini. Biasanya kayak, oh boykot produk ini karena mendukung negara apa gitu. Nah, jadi benar, boykot itu adalah fully menolak atau memblokir dan kita tidak menggunakan sama sekali produk dari negara tersebut atau dari perusahaan. Jadi, udah aman ya untuk soal ini karena ini udah paten gitu. Oke, baik, terima kasih atas pendengar. Kita bisa langsung lanjut ke soal yang berikut. Ini masih dengan bacaan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang benar pada teks tersebut adalah A. Seruan boykot produk Indonesia dilakukan oleh atau B. Pemerintah Indonesia berkemauan politik dalam menghormati kemudian hak asasi manusia, atau C. Gereja-gereja di kawasan Pasifik memboikot pemerintahan Indonesia, atau D. Pertama yang mana? D. Katanya Nurul ini. Ini dia. Kalian sama ini. Ayo yang mana? Gak apa dicoba jawab aja guys. Aman. Ayo yang mana nih? Emang agak tricky ya. Yang ini. Oke, Regina jawab yang B. Yang lain nih, yang lain mau yang mana? Oke, Elveta yang C. Hmm, apa mau dilihat di sini? Dia yang mana? Hmm. Sehingga teman-teman mengenal beberapa dari cepat, mungkin aku ini. Oke, kita juga dengar yang benar banget teman-teman. Jadi, jawabannya benar dari soal nomor 3 ini adalah kok bisa sih yang D gitu kan. Dan sini tadi ada yang jawab dulu kalau nggak salah LPK ada yang jawab C ya, yang sebelah. Nah, ini dari ada seruan boykot produk Indonesia dilakukan oleh ONHC. Ini nggak benar ya teman-teman. Jadi untuk seruan boykot sendiri itu tuh dilakukan oleh gereja-gereja, bukan oleh ONHC. Seperti yang dilihat pada teks, di gereja-gereja di kawasan Pasifik itu tuh menunjukkan seruan. Jadi bukan UNHCR-nya yang menyerukan, tapi gereja. Terus untuk yang pilihan B, itu pemerintah Indonesia berkemauan politik dalam menghormati komitmen penegakan hak asasi manusia. Nah, di sini juga enggak benar, karena untuk komitmen politik itu sendiri, di sini tuh cuma disinggung kalau misal Indonesia tuh dulu pernah menyatakan demikian gitu, tapi di sini gara-gara ada kasus tersebut, tapi Indonesia belum memfasilitasi UNHCR, maka dari itu bisa disebutkan kalau di sini tuh kurang adanya kemauan politik dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menghormati komitmen yang udah mereka buat dulu gitu. Kalau dari itu lumayan bertentangan dengan yang pilihan D itu. Nah, kalau yang C, gereja-gereja di Pasifik memboikot kunjungan UNHCR. Nah, jadi gini Alfeta, yang memboikot yang diboikot oleh gereja-gereja di kawasan Pasifik itu bukan kunjungannya, tapi produk yang berasal dari Indonesia dan program yang dijalankan oleh Indonesia. Jadi UNHCR itu pengen datang nih, tapi sama Indonesia nggak mau fasilitasi nih. Dan maka dari itu gereja-gereja yang di PCC itu tuh kayak, aku nggak mau deh produk asal Indonesia, aku juga nggak mau ikut program media Indonesia gitu. Nah, jadi yang diboikot itu produk sama program yang bukan UNHCR-nya. Dipahami ya, LVK. Nah, terus kenapa nih jawabannya bisa D? Ini udah ada pernyataannya di dalam teks itu sendiri atau dan juga inti dari teks.
yaitu pemerintah Indonesia-nya itu tidak memfasilitasi kunjungan UNHCR untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Karena sampai sekarang seruan yang dari UNHCR tuh nggak digubris, kayak, oh aku masih nggak mau kasih apapun gitu. Jadi nggak difasilitasi untuk kunjungannya itu sih. Dan yang ini, tadi ada yang jawab kalau nggak salah dari Nurul. Oke, sebenarnya jawaban T ini benar karena James Babuan itu merupakan sekretaris jenderal UNHCR yang ada di Beijing. Nah, di sini yang perlu diperhatiin. Jadi James Babuan itu bukan sekretaris jenderal UNHCR, tapi sekretaris jenderal PCC. Gitu. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Sudah aman untuk soal ini? Oke. Jadi emang benar-benar harus teliti teman-teman untuk bisa baca pernyataan dari teks ini. Oke, kalau sudah aman, mungkin aku bisa next ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi pertanyaan nomor 4. Masih dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah benar salah ya, Bu. Mungkin teman-teman bisa baca dulu untuk pernyataan. Nah, jadi benar. Jadi yang pertama, itu ada pernyataan saya tidak hanya memboikot produk dari Indonesia. Dan yang kedua, Indonesia menolak kunjungan UNHCR terkait dengan kasus pelanggaran HAM di Papua. Terus, saya memiliki kantor pusat di Fiji. Yang keempat, pernyataannya UNHCR bertugas menyelidiki potensi pelanggaran HAM. Dan pernyataan terakhir adalah pemerintah Indonesia menolak pernyataan PCC yang menyatakan adanya pelanggaran HAM di Papua. Nomor kalian yang mana yang benar dan yang mana yang salah? Bisa dijawab di komen atau menjawab. Kasih waktu dulu ya. Gimana nih? Dia udah dapat jawabannya belum? Boleh banget langsung dijawab di kolom. Oke nih, Ara udah jawab nih. Benar, benar. Salah, salah, benar. Oke, kita kunci dulu ya jawabannya. Buat teman-teman yang lain gimana nih? Ada jawaban lain atau sama dengan Ara? Kalau misal kalian mau balik ke teksnya, bilang aja ya guys. Kalau kayak aku lupa dia ini tadi aku teksnya gitu. Gitu aja. Terus salah doang yang jawab yang lain. Apakah udah ada jawabannya? Oke, boleh. Ini ya baca. Aku tunggu sampai 7. Oke, dari LPK nih. Salah, benar, salah, salah, benar. Oh, benar. Oke. Jadi yang lain, tapi kalau 7 diperangkat, ngomongin. Oke, soalnya nggak pernah bilang aja ya guys. Ini soalnya. Aja, gini aja. Oke, udah 754 nih. Kalian udah dapat jawaban itu loh. Masih dua nih jawab dari CLPK sama Dinda sama kamu. Yang lain juga boleh banget. Jadi soal kayak gini, FYI aja lumayan bisa jadi banyak yang kayak gini sama yang nyatakan sedang aktif. Oke, jadi jawaban nih ya, Veta. Jadi salah benar, benar. Oke, boleh. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi? Kalau gitu mungkin bisa langsung aku sipil kali ya jawaban.
Jadi jawabannya adalah ini teman-teman. Nah, jawabannya itu salah, benar, benar, gitu. Nah, jujur kalau kayak gini lumayan tricky teman-teman, karena satu jawaban kalian salah, misalnya kalian jawabnya benar, salah, benar gitu. Nah, itu satu soal itu salah gitu. Jadi nggak dihitung, nggak diperpernyataan, tapi mungkin kita bisa langsung seperti itu. Nah, itu juga sudah ada pengasuh sebenarnya. Nah, dia tuh bisa pernyataan yang pertama salah. Kenapa? Karena PCC itu tidak hanya memboikot produk dari Indonesia. Pernyataan ini tidak bisa diterima ya teman-teman, karena yang dibahas dalam teks itu fokusnya adalah ke negara Indonesia aja. Produk dan juga kegiatan yang berasal dari Indonesia aja. Tidak ada pernyataan lebih lanjut kalau boikot itu dilakukan pada negara selain di Indonesia begitu. Kayak yang di teks tadi ini. Dan di sini itu tuh bisa dijelasin kalau boykot nggak itu langsung spesifik ke produk asal Indonesia dan produk yang dibiarkan oleh Indonesia aja. Kalau yang lain kan, kalau bisa disebutin negara yang lain, Malaysia dan sebagainya itu baru boleh menyatakan pernyataan pertama itu adalah benar. Tapi karena di sini itu langsung di Indonesia, jadi pernyataan yang pertama itu adalah salah. Ya, teman-teman. Terus selanjutnya pernyataan yang kedua, Indonesia menolak kunjungan UNHCR terkait dugaan kasus pelanggaran HAM di Papua. Nah, itu juga udah ada pembahasannya kalau sisa di situ salah karena di sini tuh masih sebatas seruan. Jadi Indonesia tuh lebih ke nggak memfasilitasi atau dalam tanda kutip di ghosting. Kayak beda dulu deh. Gitu. Jadi nggak ada penolakan apapun yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi nggak secara langsung, oh nggak mau, nggak boleh gitu, enggak. Tapi mereka masih kayak nggak memfasilitasi si UNHCR aja. Dan juga UNHCR tuh belum ngelakuin secara langsung, belum datang nih, cuma kayak dikasih seruan aja kan. Oh kita mau datang gitu aja, bukan yang datang terus ditolak. Gitu ya teman. Jadi maka dari itu, pernyataan nomor 2 ini juga masih salah. Terus lanjut ke yang pernyataan ketiga, yaitu PCC memiliki kantor pusat di Fiji. Ini benar karena tadi di akhir di sini itu tuh ada keterangan kalau ada sekretaris jenderalnya itu di Fiji. Dan sekretaris jenderal itu biasanya berada di kantor utama gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya PCC itu kantor pusatnya ada di Fiji. Terus lanjut, di pernyataan yang keempat, itu ada UNHCR bertugas menyelidiki potensi pelanggaran. Itu benar ya teman-teman. Karena tadi kan biasanya sempat disebut kalau misal UNHCR mau datang ke Indo buat menyelidiki pelanggaran HAM di Papua. Dari itu bisa disimpulkan kalau tugas dari UNHCR sendiri itu untuk penyelidikan pelanggaran HAM. Jadi pernyataan yang keempat itu benar. Terus yang terakhir, itu juga pernyataannya benar, yaitu pemerintah Indonesia menolak pernyataan PCC yang menyatakan adanya pelanggaran HAM di Papua. Nah, dia benar yang ditolak adalah pernyataannya atau seruannya dari PCC. Bukan kalau yang pernyataan dua tadi, itu kan yang ditolak kunjungannya. Sedangkan UNHCR itu belum akan kunjungan ke Indonesia. Kalau yang pernyataan kelima, itu benar karena yang ditolak adalah pernyataannya dari PCC. Begitu. Apakah bisa dipahami teman-teman atau masih ada yang bingung ya? Ini bisa di-react ya, atau kalau ada yang bingung bisa ngomong aja. Oke, oke, cinta ini. Jangan gimana aman gitu. Kalau aman, ya tahu. Kalau aman, kita bisa langsung lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya udah ganti bacaan ya, biar kalian tidak bosan begitu. Ini silakan dibaca dulu atau kalau mau di foto dulu juga boleh, itu bacaan. Jadi bacaan selanjutnya itu ada Sri Mulyani beberkan aksi Pak Tenggara 1454 triliun saat ibu kota pindah ke IKN. Biasanya atau hmm.
Kasih waktu sampai jam 8.00. Bisa lebih. Dan teman olahraga saat penulisan yang tidak sesuai terdapat pada kalimat. Balik lagi ya, jadi opsinya ada 1, 2, 3, 4, 5 karena kalimatnya ada 5. Balik lagi nih ya teman-teman. Oh, di dalam datanya juga tuh kalau teksnya juga udah ada di video. Jadi kemudian nih kalimat mana yang penulisan katanya itu tidak sesuai. Apakah udah ada yang menemukan dari sana? Pasti belum ya. Jadi ini ada nama-namanya ya guys, 1, 2, 4. Jadi cuma sampai 5 aja pilihan. Jadi kalian bisa fokus ke kalimat 1 sampai 5 aja. Yang 6, 7 dibuat. Itu buat efisiensi waktu kalian nanti waktu dimediasi. Ada udah nemu teman-teman? Atau masih belum? Oke, Regina dijawab yang lain teman-teman. Ini agak dulu ya, emang agak tricky sih, tapi ya semangat. Dengan jawab kalimat keempat, beragam ya. Ada yang jawab 5 juga. Jadi kata yang mana nih guys? Bisa tunjukin nggak menurut kalian yang mana? Katanya yang apa nih yang kurang pas? Oh, nembak. Nembak ya? Oke. Kenapa kok bisa IKN Nusantara? Kok bisa nembak? Oke, kalimat empat IKN Nusantara. Hmm. Oke, bisa diterima. Hmm. Bisa jadi bisa dikomunikasikan. Ini ada yang bilang 5 juta ini. Good. Nih. Oh, ini tak ini versi. Hilang nggak teman-teman kalian? Maaf ya, saya aku agak mute-mute gitu. Bentar, buat temen. Ini jangan bikin sini. Kalau udah kelihatan, tolong bilang. Oh iya, kok nggak mulai di sini. Apakah aman, teman-teman?
Jadi kita sampai mengenai maaf ya, hujan ini. Oke, jadi kalau saya tidak tepat di kalimat mana, itu teman-teman ada yang bilang ada yang empat, ada yang lima dan lain sebagainya ya. Hmm. Oke, kalau gitu jawaban yang benar itu adalah ini. Kalimat dua. Um, ada yang jawab kalimat dua nggak tadi? Oke, nah itu deteksi ya Naura. IKN itu bukan ibu kota Nusantara gitu. Ini kayak terima kasih. Nah, jadi yang benar itu adalah kalimat dua teman-teman. Di sini, nih kalau kalian lihat nih, nilai-nilai dari aset-aset di Jakarta. Jadi ini ya teman-teman, untuk kalimat berulang seperti ini di dalam satu kalimat, kata-kata berulang di dalam satu kalimat yang sama itu sangat tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena kayak lalu berkali-kali aja dan tidak efektif. Misal kalau kalian dengar nih, para bapak-bapak gitu kan nggak perlu ya, itu terlalu kayak bertele-tele. Jadi kalau kalian pakai para, itu pakainya langsung bapak aja. Kalau bapak-bapak ya bapak-bapak aja, nggak usah para. Jadi kalau di kasus ini, nilai-nilai dari aset-aset, enggak, lihat belum ada. Nilai-nilai, aset-aset lagi gitu kan. Nah, jadi kalau yang benar, itu tuh bisa dibaca atau nilai dari aset-aset. Gitu. Jadi nggak boleh ada kalimat kata berulang di satu kalimat yang sama karena bakal menimbulkan kalimat tidak efektif atau berbeda di satu kalimat tersebut. Gitu. Oh tadi ada yang jawab di nomor lima ya kalau nomor lima itu sudah sangat efektif teman-teman karena istilah langsung lugas ya. Setiap aset perlu diidentifikasi bagaimana keberlanjutan pengelolaannya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat. Jadi udah pas gitu untuk opsi dari kalimat itu sendiri. Gitu. Terus tadi yang IKN ini ya udah terluluskan begitu ya. Oke, itu jadi IKN itu ibu kota negara ya teman-teman, bukan suatu negara. Dan ya, terus yang nomor satu itu juga sudah efektif karena di sini walaupun mungkin kalau cinta nih nggak efektifnya di mana nih katanya? Hmm. Jadi kalau di kalimat satu itu kayak langsung mendukung atau menteri keuangan sebenarnya Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai sekian triliun di Jakarta yang perlu dikelola. Nah, sebenarnya itu kalimatnya udah efektif dan juga cukup lugas gitu ya. Tebak aja, oke. I feel you, bro. Nggak apa-apa. Karena masih pertama juga, mungkin nextnya di ini ya kayak mungkin ini film pas ini gitu. Nggak debar lagi ya. Oh, tidak apa-apa. Aman saja. Kalau gitu udah aman ya teman-teman. Kalian kalau udah kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini masih dengan bacaan yang sangat berbeda. Oh, soalnya adalah kata integrasi pada teks tersebut memiliki sinonim dengan kata integrasi itu. Lalu dicari integrasi yang mana nih? Ya, di sini ya, di kalimat nomor 4. Nantinya asal negara di Jakarta akan dikelola secara integrasi oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian setelah ditinggalkan oleh berbagai kementerian atau lembaga yang berpindah ke IKN. Untuk pilihannya ya. Oh, ada kastil yang beda. Nah, jadi integrasi kan ada kastil yang juga ada yang jawab. Sorry banget nih, maaf. Nah, tadi Regina juga udah jawab. Jadi jawabannya yang benar adalah ya teman-teman. Jadi diintegrasikan atau terintegrasi itu adalah digabungkan.
Jadi kalau kita sesuaikan ke kalimatnya, 5/4 itu sendiri, kayak nantinya aset negara di Jakarta akan dikelola secara integrasi atau menggabungkan gitu oleh Kementerian Keuangan setelah ditinggalkan. Gitu. Jadi masuk kalau misal si penangguhan ini nggak ada ceritanya integrasi itu penangguhan. Dan kalau misalnya juga nggak bakal juga dan tidak ada pengampunan juga tidak salah. Untuk soal-soal tipe kayak gini, sinonim, antonim, lawan kata itu tuh bisa kalian pelajari lewat itu ya teman-teman kalian jadi. Kenapa? Karena H itu udah pakai begitu. Jadi jujur aku tuh nggak ada rumus secara personal untuk antonim, sinonim gitu-gitu, kecuali kalian emang banyak baca dan banyak tahu terkait dengan jadi literasi perlu nggak harus ada satu, jadi penambahan kalimat-kalimat kalian tuh kata-katanya juga biar semakin kaya dan gak asing. Nah, kata-kata kayak gini tuh banyak baca-baca di kalau di sih. Yang sering keluar di bacaan aja sih biasa. Oke, kalau sudah aman kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bacaannya juga masih baik sama kayak yang tadi. Untuk soalnya sendiri itu kayak berdasarkan teks tersebut, mengapa aset di Jakarta itu perlu dikelola? Yuk, yang tahu jawabannya bisa langsung jawab. Jadi teksnya sudah di-share di grup juga ya kata ya tadi. Jadi bisa gini-gini link kalian teksnya itu. Atau kalau mau balik ke layarnya, ini aja nih. Kalau udah tahu jawabannya bisa langsung dijawab kayak ini asal dijalan itu sebelum dikelola Pak angkat gitu. Oke, cinta ada jelas B. Lihat kayak ada tanya gitu ya. B? Enggak B. Hmm, oke, kira juga jawab B. Nah, ini B gitu. LPK A. Itu apa nih? Oh, keren gitu. Yang lain sama juga jawabannya. Mau aku. Hmm, Oke, kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu si pertanyaan nomor 7 adalah yang C. Kenapa C? Dilihat dulu ya soalnya. Mengapa aksi di Jakarta itu perlu dikeluarkan? Kalau berdasarkan jawabannya itu untuk menghasilkan keuntungan begitu. Kita balik lagi ke saat di sini. Coba dilihat kalimat 3. Aset negara di Jakarta yang nantinya akan ditinggalkan perlu dikelola. Kenapa perlu dikelola? Ada kata-kata sehingga. Sehingga itu berarti kayak apa ya? Ini apa yang dimau dari hal yang dilakukan ingin gitu. Kayak dikelola sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dari nilai penggunaannya, which is adalah yang dicari ya keuntungan begitu. Jadi jawabannya bisa dilihat di sini. Kalau tadi ada jawaban nih untuk memetakan untuk memetakan aset negara mana yang dilihat terlebih dahulu. Jujur, nih teknik itu nggak ada nih kayak sih kita tinggalin aset mana yang mau kita tinggalin awal, akhir yang mana nih? Itu nggak ada teman-teman dan di sini juga tidak ada kata-kata yang kayak terlebih dahulu. Di sini emang ada sih dipetakan. Nah, kayak gini. Tapi bukan berarti eh, tujuan awal dari pengelolaan itu sendiri itu bukan untuk tahu mana yang ditinggalkan lebih dahulu, melainkan untuk hal ini begitu.
Kalau yang di sini itu tuh lebih ke identifikasi. Jadi setelah di kelola kan buat nilai untung tuh terus habis itu diidentifikasi lebih lanjut. Nah habis itu baru didatain mana yang mau ditinggalin dulu biar segera dikelola gitu. Kalau bisa dipilih sama deh gitu ya. Nah kalau terintegrasi itu sendiri di sini itu prosesnya teman-teman yang dimaksud ke integrasi itu bukan tujuan dari pengelolaannya. Jadi oke dikelola buat untung caranya gimana diintegrasi digabungin sama kementerian begitu. Terus setelah di hasil untung terus dikelola dari apa ini diidentifikasi lebih lanjut dong buat apa dia tahu asal-asal mana yang mau ditinggal lebih dulu dan perlu untuk didelegasikan begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih kayak gitu atau udah aman? Oke, aman ya teman-teman. Jadi kalau ada hal yang kayak gini, kalian harus benar-benar jeli kayak proses tahapan yang dimasuk pada soalnya itu seperti apa dan kembalikan lagi ke teks. Karena kadang emang pertanyaannya itu cukup mengecoh gitu ya. Ini gini ya, tadi kita juga ada kok yang ini gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat detail, itu tuh ada tahapan yang ada bagian-bagian sendiri yang dimaksud oleh soalnya. Jadi kalian harus sangat-sangat bimbing. Enggak awal-awal waktu aku di sekolah jadi sering kegocek kan nonton jadi karena aja emang berproses sekali begitu. Jadi udah aman ya teman-teman untuk pertanyaan nomor 7 ini. Oke, teman-teman mau lanjut ke yang soalnya teksnya masih sama. Tapi pertanyaannya nah, ide pokok bacaan di atas adalah mulai jam apa B, C, D. Itu dibaca dulu, dicermatin karena ide pokok itu yang membuat segala isi dari bacaan yang ada di atas. Jadi bisa dicermatin. Aku kasih waktu ya. Jadi cukup dan ada yang cukup. Oke, pada jawab dulu. Semuanya B nih. Terus nih, nggak ada yang lain. Terus. Nah, ya, yakin nggak nih? Lihat aja. Gimana tuh? Gimana tuh? Lihat aja tuh. Ini jawabannya dua. Harus yakin ya. Yang B atau C cinta. Ayo. Bingung. Jadi kalau TBK, kalau jawabnya dua, nggak boleh loh. Oh, ganti. Yang A. Oke, cinta C. Yang kata maunya yang A atau B. Jadinya. Yakin dong, teman-teman. Sama apa? Ini yakin aja. Oke, udah ya. Oke. Kita bakalan langsung skill dapat bumi ide pokok dari bahasa Inggris. Ini bukan A, B, atau C ya. Oke, jadi aku jelasin ya teman-teman. Yang ditanyain di soalnya itu adalah ide pokok. Nah, terus sebenarnya kan B, C, A, B itu kan ada di teks. Dan kan ada integrasi juga nih pengolahan oleh asuk oleh temanku. Terus ada juga identifikasi juga nih oleh pengolahan hasil tenggara. Terus kok gue di gue dikasih tahu lagi yang ditanya ini sih adalah ide pokok. Memang benar yang A itu integrasi, yang B juga ada identifikasi integrasi di sini, identifikasi di sini. Tapi apakah hal tersebut merupakan ide pokok dari teks? Jadi ide pokok itu seperti yang kita tahu ide pokok adalah keseluruhan isi dari teks ini.
Jadi nggak cuma bagian yang di sini, dan juga nggak cuma bagian yang di sini. Jadi harus semua. Tadi, kalau jawabannya A, itu berarti ide pokoknya cuma dari paragraf yang nomor 2 aja, yang membahas tentang integrasinya. Kalau yang B, itu identifikasinya itu di sini, di bagian ini. Gitu. Nah, terus kalau yang C, penilaian aset negara dalam 3 tahun terakhir itu ada di paragraf 1 aja. Jadi, penilaian ABC itu cuma ada di satu bagian, nggak mencakup semuanya, which is itu nggak bisa bilang sebagai ide pokok dari bacaan. Ini kalau bacaan semuanya ya, tapi beda lagi kalau ditanya ide pokok paragraf ya, kalian bisa jawab yang nomor 1 itu apa, yang paragraf 2 itu apa gitu. Tapi kalau secara keseluruhan, nomor itu adalah D. Kenapa? Karena yang dibahas dari seluruh teks itu adalah gimana aset negara ini diangkat setelah nantinya ibu kotanya itu tuh pindah ke IKN begitu. Dan di sini di pilihan B itu nggak ada ngebahas spesifik ya, oh yang dibahas itu integrasi, yang dibahas identifikasi, yang dibahas pencahayaan, nggak lagi. Tapi langsung secara general kayak pengelolaan aset negara pasca pindah ke ibu kota dari Nusantara begitu. Jadi pengelolaan di sini itu mencakup segala proses yang sudah dibahas di bacaan yang kita baca tadi gitu. Apakah bisa dipahami teman-teman? Atau masih bingung? Susah, iya emang. Jadi kalau ide pokok itu bilangnya gini aja sih, tips dari aku. Biasanya yang spesifik nih kayak langsung ada yang sama integrasi lintas, apalagi di paragraf itu aja. Nah itu berarti bukan begitu. Nanti kalau ternyata dia itu secara general dan kalimatnya itu berbeda dengan yang ada di bacaan, maksudnya kayak nggak plek itu tuh berarti bisa aja dia mencakup segala isi dari bacaan tersebut gitu teman-teman. Jadi nggak yang langsung integrasi, nggak yang langsung identifikasi, nggak yang langsung kenal tes 3 tahun gitu. Jadi yang langsung aja secara semuanya itu. Karena tadi yang dibahas di bacaan dan proses, jadi di sini ada pengelolaan jadi aset negara itu sendiri. Kalau ada bisa dipahami teman-teman, sekarang ada yang mau nanya nih, nggak apa-apa. Oke, udah paham ya. Jangan sampai ke Gojek lagi nih di next. Cuma lebih ingat Gojek dulu sepertinya, tapi kalian harus banyak latihan ya. Oke, kalau juga aku mau lanjut lagi ke next. So, nah, ini bacaannya udah beda lebih ya teman-teman. Maka dari itu aku bakal masuk ke 2 menit sampai 80 menit untuk kalian bisa baca dan pahami teks. Silakan teman-teman. Bukan hari ini ya. Ya, sekali. Tidak seperti ini. Oke, aku langsung skip tanya.
Ya, pertanyaannya adalah inti dari kalimat alifat adalah, balik lagi ya, berarti kalimat selalu dari C nih, kalau dari C, apa sih soalnya? Yang pertama tuh ini ya, harga minyak Brent juga melemah 1,02 dolar AS menjadi 76,15 dolar AS per barel. Inti ya teman-teman. Kalau inti berarti itu cuma terdiri dari minimal dua, yaitu SE mau SLK. Ya, oh gitu. Oke, Regina udah jawab nih, kayak kemarin. Ya. Terus ada Ara juga jawabin. Yang lain, dia udah keluar. Lagi di kalimat tidak. Senja untuk Alputa juga lebih. Cinta gimana nih cinta? Cinta aku nih. Ini aku kalau udah bisa berminat ya. Dan jadi sering sama aku mesti juga bisa. Oke, cinta juga lebih. Sengaja ya teman-teman udah biar lebih banget nih. Nah, benar, jawabannya itu yang B. Kenapa kok bisa yang B? Jadi kalau yang B itu udah mencakup inti kalimat yaitu STK itu. Jadi S itu seperti kalian tahu kan kalau kalimat ada SPOK dan gitu kan gitu. Yang di sini itu ada harga minyak Brent di sini itu sebagai si subjeknya dia. Terus juga melemah. Nah, di sini juga udah ada langsung si predikatnya. Jadi SK itu kan udah termasuk dari inti kalimat. Kan? Kalau kalian ingat apa ada inti kalimat? Tahu nggak? Minimal SK, SKO, SPK. Itu adalah inti dari. Tapi biasanya kalau keterangannya tidak perlu dibutuhkan, biasanya ada beberapa hal yang nggak perlu sedekah sampai kamu tangan, tapi udah menjelaskan isi dari kalimat, itu kalian bisa. Ini cuma SP aja. Nah, berhubung di sini SP-nya itu udah mewakili, which is harga minyak dan juga melemah. Kan kita udah tahu nih, kayak, oh minyaknya melemah juga gitu sih. Jadi kita tahu intinya kayak gitu. Kalau misal ditambah K, nih kayak gini nih. Ini juga masuk K, ini masuk K, ini juga masuk K. Nah, tanpa tahu K-nya pun kita udah ngerti inti dari kalimat itu. Kayak minyak goreng itu melemah, udah cuma gitu. Berarti ini kalimatnya cuma ekstra aja, nggak perlu dikasih tahu. Jadi ini itu 6,8 lah segala macam gitu. Karena ditanya juga tidak bisa dipahami, udah aman ya. Kalau udah aman, mau lanjut ke soal bacanya masih sama juga. Baik, teman-teman. Perminyakan ini. Terus kita bakal melihat soalnya ini. Perbaikan kalimat nomor 5 ada. Nah, 5. Harga minyak dunia mencapai level terendah baru-baru ini dalam sejarah. Nah, perbaikannya kalau perbaikan kayak gini gitu, berarti kayak oh ternyata kalimat yang dites itu juga membantu atau nggak efektif. Jadi kalian cari aja yang cocok yang menurut itu yang di Asia. Kalau udah ada jawabannya bisa langsung dijawab ya. Gitu. Oke, arah jawab harga minyak mencapai level terendah jajanan 10 tahun. Bisa bilang jalan ini sama jadi harga minyak dunia telah mencapai
dan ini kan terus ada juga yang disebutkan nih dari Jambi nih nah kemudian menyambutnya siapa yang bagi dan ya udah semuanya ini jawaban ini ada yang gitu jadi Alveda benar ya yang benar adalah harga minyak tanah mencapai delapan ribu dari dan yes oke bagus yes oke kita bahas ya kenapa kok bisa gitu kita lihat dulu di teks ini jadi di sini tuh ada ini harga minyaknya mencapai level terendah baru-baru ini dalam satu itu tandanya negatif dan kok negatif karena di sini itu ada baru-baru ini dan diikuti oleh waktu kayak minggu ini sedikit itu bacanya kalian juga nggak enak gitu ya nggak sih jadi kemudian yang nggak suka lanjut tapi baru-baru ini dalam tahun kayak nggak enak gitu buat diucapin nah pada itu baru-baru ini di sini itu bisa dihilangin diganti dengan yang kayak gini berarti kan maksudnya dari baru-baru ini tuh barusan aja kejadiannya dan tahun terakhir nah itu tuh cukup dikasih satu aja barunya kayak harga minyak dunia mencapai level terendah baru kenapa terendah baru karena sebelumnya tuh nggak pernah serendah itu gitu jadi rendahnya di sini itu tuh masih barusan aja kejadian baru di sini bukan menjadi ketidakefektifan dalam kata selanjutnya itu dalam 1 tahun tapi sebagai apa ya kayak dikasih detailing kalau semisal barunya di sini itu baru kejadian yang akhirnya kayak ini kan kayak yang sebelum-sebelumnya itu belum pernah kejadian gitu jadi makanya dikasih barunya satu terus bentuknya kenapa diikutin karena itu adalah keterangan waktu yang nggak bisa dihilangin kalau dalam 1 tahun dihilangin itu kalian nggak bakal tahu range itu kalau kalian jadi ada yang jawab A jawab yang A itu tuh berarti ini ya malah semakin bertele-tele. Kenapa? Karena di A itu ditambahi atau diisi kata keluar. Yang mana setelah ini pun kalau dihapus, itu kalimatnya juga nggak bakal lagi sebenarnya, nggak bakal banyak. Misalnya, setelahnya ditutup gitu. Harga minyak dunia mencapai level terendah baru-baru ini, terendah baru dalam 1 tahun. Kan udah, ini nggak ada telah pun juga masalah. Kita udah tahu kalau ini udah dapat. Kalau ditambahi telah, malah semakin membuat kalimat tersebut tidak efektif. Dan dalam kaki gitu ya. Jadi ada yang jawab arah jawab Kedua, minyak dunia mencapai level terendah belas. Nah, kalau rendah doang di sini berarti sebelumnya tuh udah mencapai level itu. Sedangkan dari yang ada di sini, ini nih, itu tuh apa ya, kayak di sini ada baru-baru ini, gitu. Level terendah baru ini dalam 1 tahun. Jadi barunya tuh bisa harus ini sertakan gitu dalam kalimatnya. Kalau kayak gini doang, itu kita nggak tahu terendahnya itu berapa atau mungkin nggak ada parameternya. Itu si barunya tetap harus dimasukin dan juga cuma untuk baru ini yang di belakang itu sendiri. Nah emang masuk ke kalimat apakah aman? Thomas ada yang dibikin. Oke, cinta. Selamat ya, kita buktinya. Selanjutnya harus belajar ya teman-teman yang lain juga. Nih, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk teksnya juga masih sama, tapi untuk soalnya adalah opini terhadap perubahan harga minyak terdapat sebagai kalimat. Nah nih, opsinya ada 1, 2, 3. Tapi yang dapat teksnya kan ini ya, pada gambar. Kalau misalnya bikin teksnya memang gitu.
Ingat-ingat lagi nih ciri-ciri opini atau hal yang tidak. Nah, belum ini sambung dengan 36 bisa kamu itu. Nah, langsung jurus opini dengan kalau yang udah tahu bisa langsung jawab. Oke, APK jawab dulu. Lain jawabannya sama. Oke, next. Kita jawab kalimat 7. Yang lain mau jawabannya. Oke, ada juga yang lain apa nih? Tiga. Oke, karena udah 8 tiga ini mau langsung jalan dan itu di pengembangan arah cinta. Jadi kalimat future ini yang dia tadi kan sudah mengetik ya tadi opini, kalimat opini berarti ada yang berarti di situ. Jadi si Alfred jawabnya dia putih itu kalimat di sini cuma pergerakan harga minyak masih dibayangi kekhawatiran akan permintaan dan prospek di tahun depan. Jadi di sini tuh bukan kalimat opini ya, sini nggak ada pernyataan orang yang menyatakan tersebut. Dan kalau kalimat opini itu pasti ada kata A kata B. Kalau enggak si menurut dan sebagainya. Kayak di kalimat nomor 7 yang mengerjakan hasilnya bla 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 bilang terus di akhir kan ada kata etnologi. Berarti kayak gini adalah ini atau pendapat argumen dari si etnologi. Jadi kalau misal di depan, kalau di depan kalimat biasanya itu ada kata menurut Ekoya mengerjakan hubungan dan juga dimasukkan ini biasanya ada kata-kata seorang sama menurut seseorang. Padahal jangan ya teman-teman di sini. Nah, jujur ciri-ciri karena kopi itu sendiri sangat-sangat penting. Kalau kalian melanjut ke soal yang berbeda. Masih tentang perminyakan kita benar akan setuju. Ini kayak tadi, jadi teksnya bisa sangat-sangat dicermati ya teman-teman karena yang bilang hal-hal yang kayak dibentukkan itu mematikan sekali. Begitu. Salah satu pernyataan aja ya itu soal jadi terus aku bakalan kasih waktu 9 menit nanti kalau udah ada jawabannya bisa langsung cek di sana. Oke, panjang video tadi kita tulis cepat secara cepat tadi.
Ada 40 nih masih nggak ada yang jawab sih. Ini belum ketemu. Yuk jawab jawabannya sih guys. Jawab serius nih nggak ada yang mau jawab. Kalau kalian serius itu kalian gitu. Oh udah ada yang jawab nih. Ini benar 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 salah sama. Nah, oke itu dari si Regina. Oh ya, tadi belum nyimak. Si Alveta itu ada benar benar salah benar. Oke, nah gitu. Kita langsung skill aja kali ya. Biar nggak pusing nih. Nah, jadi sih teman-teman. Jadi jawabannya adalah benar, salah, benar, benar, salah. Gitu. Bisa ya? Ya, oke bisa. Jadi kita nggak satu ya, teman. Jadi yang pernyataan pertama, kalau berdasarkan kajian ketik itu tuh tidak sama, karena di sini banyak tadi disinggung ya kalau adanya masalah Keystone Pipeline itu tuh mengganggu banget pasokan minyak yang dari Kanada ke AS. Karena di teks tadi juga dibahas sebelumnya. Nah, nah gitu. Hmm, bocoran Keystone Pipeline, terus juga dari Kanada ke US, bocoran. Jadi, pernyataan yang pertama itu benar. Terus yang kedua, salah. Harga minyak Brent turun sebesar 1 dolar. Yang kedua, salah ya tadi. Kelihatan banget tadi dia masih kalau turunnya itu 1,6 hmm. Brent. Tapi warna dua. Kan satu dia walaupun kalau di bulan itu, tapi di sini ini nggak ada penjelasan jadi tetap aja harus sama kayak teks begitu ya. Ini akan jawabannya dia ini nomor beliau itu nomor 3 itu benar kenapa ketidakpastian perekonomian misalkan menekan harga minyak kayak gitu nih ini nih harga minyak dunia maupun benar kenapa ya meski banyak kehadiran kemudian memposisikan juga menekan ini kenapa karena ya nggak pasti mereka masih khawatir kayak di sini juga ada nih sebelum fluktuatif kayak gitu. Jadi banyak banget gangguan-gangguan yang menyebabkan dan juga ketidakpastian yang menyebabkan si minyak ini tuh nggak pasti kayak gimana ekonominya yang membuat orang kalau unsure atau nggak yakin pasti kayak nggak mau nggak sih beli-beli gitu karena takutnya di scan segala macam gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang membuat harga minyak itu turun. Itu benar ya. Terus yang ketiga, jadi pengurangan sebesar 600.000 barel akibat pemadaman minyak ini karena kebocoran Jason White. Ini juga di sini juga ada angka pasti minyak. Dan ini sebenarnya kita suka minyak Keystone, minyak kering minyak di situ dari itu benar ya teman-teman. Terus yang terakhir, itu harga minyak dunia mencapai titik terendah pada tahun 2022. Di sini bisa dilihat kalau salah karena beberapa peristiwa itu tuh uh, menyebabkan turunnya harga minyak dunia ke level terendah tahun 2022. Dan di sini ini ada lanjutannya guys sebenarnya ada kayak gini aja. Akibat kasus pipa minyak sorry potong. Nah jadi minyak dunia 2022 itu bukan karena pipa Keystone aja kan, tapi adanya kekhawatiran akan tidak terjadi. Jadi penyebabnya nggak cuma situ, banyak. Maka dari itu kalau di sini ini harusnya ada pintu warna ya, ada pernyataan minyak itu. Dan juga manusia, jadi mohon maaf. Nah, terus di sini itu tuh langsung menjurus ke kasus pipa minyak Keystone itu sendiri. Sebenarnya dari tadi bilang kayak gitu karena dari bacaannya itu tuh faktornya banyak. Hmm. Itu teman-teman karena perspektifnya nggak inilah nggak pasti terus permintaannya juga masih nggak tahu kayak gimana dan itu dia itu bisa menurun di tahun 2023 apakah ada yang ditanyain itu kan
yang sudah diberi ini sebagai dibuat ya maaf ya kesalahan hasil dia masukin akibat masuk itu saya juga akan coba. Oke, kalau gitu aku next ke sebagai gimana. Oke, tes baru dan mungkin kan jujur di UTBK segini segini semua kita bilang ada yang sedikit banyak aja banyak cepat dan berpoin. Jadi silakan ya tadi teman-teman nanti dengan apa tujuh kita ya. Untuk tentang ini untuk kakaknya di sini itu kayak gitu. Yang menjadi pokok dan tersebut, nah, kalau masalah sama itu kamar itu itu sama aja ini intinya di teksnya itu apa? Gitu untuk mengambilnya dengan punya suatu aku beli bisa disaliran ya maaf kalau terus yang menarik kemudian iklan pada tahun 2014 dan ini dapat tanggalan pas daerah pengembangan ini dua hari nanti itu kalian data lalu mengenai imigrasi manusia purba nah itu yang kita tentang anti manusia purba ras Australomelan migrasi di 2004. Oke, kalau Renda jawabnya B, yang lain jawabnya apa? Ini Afrika jawabnya yang E. Kontak antara manusia tidak. Wow, dinas Australia di hariku pada suatu masa. Kita jawabnya yang B juga. Kita nanti nih ya, ini ya. Oke, kita hapus jawabannya. Tapi jawabannya yang benar gitu, gitu. Kenapa begitu? Jadi kita bahas dulu yang sama ya, yang berkaitan industri. Kontak antara manusia berbaras ibu dan ras itu di buah harimau pada suatu. Dan dari teks itu sendiri, di sini itu udah dijelasin di awal. Kalau selama tahun 2011. Nah, maka dari itu, kalau keterangannya di sini pada suatu masa, mungkin itu tidak perlu pada waktu tertentu, which is sering dijelaskan dengan teks dan detail peta. Jadi, dari situ masa dan dan yang dibahas di sini itu bukan kontak antar manusianya, melainkan temuan-temuan yang dihasilkan kayak ada nih, temuin terus ada yang terbaru wah ini dan kita selanjutnya itu kayak gitu. Pada itu untuk dan kontaknya itu tuh nggak cuma mencakup si kontak ras tersebut dan tersebut aja, karena dari satu teksnya yang dijelas tuh banyak temuan A, B, C, kita di tanggal ini yang bisa itu yang benar adalah yaitu adanya temuan arkeologis yang menarik perhatian ilmuwan pada tahun 2014. Lantas mereka melakukan penelitiannya lebih lanjut. Nah, apakah sudah aman teman-teman terkait dengan soal yang ini? Kalau misalnya ya rejinya aman. Sudah tidak aman. Oke, share kalau gitu. Let's go to the next. Masih sama teksnya, ini tentang penggunaan yang tidak relevan dengan isi referensi. Nah,
Kayak teori migrasi manusia berubah orang awet ya, dibagi ke dalam dua periode, yang B, C, D, A. Pas waktu sama 8, itu 20 mau. Jadi, yang jelas itu, intinya D, D, ya, ya, yang lain jawabannya akhirnya melakukan semacam bukan juga dulu, silakan dibantu klik kanan. Ya, yang boleh jawab ini, dan jangan takut nih. Oke, jadi jawabannya, maksudnya kepernyataannya tidak hal dengan isi teks. Ini jawabannya ada anjir. Kalian bisa ini kayak tes aku kenapa panjang teknologi yang di teknologi yang dibawa manusia purba ke Indonesia pada periode migrasi kedua makin canggih. Aku akan bahas itu. Nah, ini aku mau bahas dulu ya kenapa dia itu yang C karena dari awal kita tuh nggak ada keterangan teks walaupun ada di singgung di paragraf kedua tuh membahas tentang orang Afrika tapi di sini si para arkeolog itu tuh nggak langsung belajar titik menyekat lagi di Antivirus. Mereka cuma menambah-nambahin saja kalau misal oh dengan adanya penemuan yang ditemui di Santiran dan juga kayak si Sumatera Selatan dan sebagainya itu tuh bisa memperkuat teks tersebut tapi tidak menyepakatinya begitu. Jadi dari sendiri menjelaskan sebagai Afrika yang kedua jadi mereka kayak cuma oh oke, ini bisa nambahin sih kali ini tapi nggak ada keterangan sepakat di teks tersebut ini seni itu nggak ada. Terus kalau kalian punya adalah si kemudian di bawah kedua pada periode migrasi kedua. Nah, di sini secara nggak langsung itu kan ada nih ditemuin kalau semisal ada kapal-kapal genggam, pembelah dan lain sebagainya gitu kan. Kayak gini. Nah, berarti di sini diperjelas di paragraf ketiga kalau budaya migrasi kedua manusia purba ini berkembang pada periode selanjutnya. Nah, kayak gini. Jadi bisa disimpulkan kalau misal semakin kuat si migrasi-migrasi kayak kedua dan lain seterusnya itu berarti budaya yang dibawa atau teknologi yang dibawa itu tuh makin canggih, nggak makin ke belakang gitu teman-teman. Nah, ini kan. Jadi ini pernyataannya ini tuh masih relevan dengan teks yang ada di atas. Kenapa? Karena temuan-temuannya makin bertambah migrasinya itu tuh si teknologinya makin baru gitu. Apakah bisa dipahami? Karena saya dulu kali ini disebutkan.
Ada yang tidak ya, yang tidak relevan kan isu teks. Mana nggak ada hubungannya. Lewat bingung ya. Ini kalau ada lanjut pertanyaan kita bisa bahas sesi A. Jadi kita lanjutin ke pertanyaan terakhir kalian. Di nomor 15 yang sudah mau jam 9 lebih. Ini masih dengan teks yang sama. Untuk pertanyaannya adalah hal yang dapat disimpulkan dari bacaan naskah. Ayo, jangan ini ya, kena lagi sebagai detik itu juga gini. Kalau kesimpulan berarti mencakup semua itu. Ini jangan sampai semua. Oke, apa kita jangan ini kemajuan dengan hidup. Kalau tidak, mengungkap dalam hal yang sama kayak Alvin. Jadi ya teman-teman, kalau kesimpulan itu tuh harus mencakup segala informasi yang ada di teksnya. Jadi saya jadi kalau kesimpulanku, oh kita baca itu doang, kita udah ngerti si teks itu bagus. Kita bingung yang lain. Jadi itu sudah di beberapa B. Jadi jawaban yang benar. Yang gitu teman-teman. Gue cek ya. Nah, kenapa yang B nih? Karena tadi kan aku mention ya, kalau kesimpulan itu harus spesifik, tapi nggak berdetail ya. Kenapa? Karena dengan kita baca kesimpulan itu kita udah tahu fungsinya apa. Dan B itu adalah dua temuan penting dia harus mau disebut kesimpulan, sedikit demi sedikit mempublikasi beberapa teori ada. Nah, tadi kan yang dibahas di sini emang dibahas itu ya teman. Kalau di kelas ada di mau terus ada di yang menyusul di situs aliran. Nah, bawahnya itu baru yang menguat sejauh-sejauh itu tadi. Makanya di sini ada kayak mau verifikasi beberapa teori arkeologis. Karena di sini juga ada bahas Afrika dan lain sebagainya di generasi kedua dan halas mau jadi gunain gitu-gitu. Jadi itu benar-benar pertemuan itu sangat-sangat penting. Hasil betul atas ini. Nah, kalau jawaban kalian, kan deh, kemajuan dalam bidang arkeologi berhasil meningkat selama Indonesia. Kemajuan yang seperti apa dan apa yang mereka temui sampai bisa mengungkap si cakrawala masalah kejadian itu dia ada benarnya, tapi kurang spesifik tentang apa yang ditemuin dan juga kalau mungkin bakalan apa prosesnya di dalam teks itu tidak dijelaskan secara gamblang. Jawabannya benar adalah yang itu. Kenapa? Karena udah memuat inti dari teks yaitu membahas dua situs yang ditemukan dalam berbagai podcast. Kalau bisa dipahami teman-teman, apa enggak? Kayaknya ini bakalan jawabannya awal soal ya untuk hari ini. Saya masih banyak sekali aku nyiapin sampai 70 halaman, tapi nggak apa itu bisa di next session begitu. Ya teman-teman, jadi kita sekalian pelan-pelan aja. Thank you so much udah hadir di kelas hari ini. Harap the nextnya kalian juga bisa ikut kelas LBI lagi begitu. Dan juga kalau ada apa-apa mungkin bisa langsung tanyain aja. Masukkan titik dan transfer bincang. Aku terima di dasar dari dia penjelasan kita ada yang makin efektif dan juga bermanfaat. Jadi sekian dari aku, ada di sini. Selamat malam teman-teman dan juga selamat beristirahat. Terima kasih semuanya. Semoga TBK ini lancar ya.
Kamu bisa sering kamu ya sama-sama. Teman. Sama-sama.